Peran pendidikan dalam meningkatkan sumber daya manusia. Pengertian pendidikan dan sumber daya manusia. Pendidikan adalah proses untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hasil yang nantinya dicapai adalah terciptanya sumber daya manusia yang kompeten dan sesuai dengan tuntutan pembangunan, di mana dirinya memiliki soft skill dan hard skill yang baik sesuai apa yang diharapkan oleh lapangan pekerjaan. Harsono 2009 menjelaskan bahwa pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Sumber daya manusia dan pendidikan adalah kompetensi fungsional yang dimiliki tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugasnya. Di mana melaksanakan tugasnya, sumber daya manusia dituntut mengaktualisasikan kemampuannya baik daya pikir maupun daya fisik secara terintegrasi. Sumber daya manusia merupakan elemen utama organisasi dibandingkan dengan elemen lain seperti modal, teknologi, dan uang. Sebab manusia itu sendiri yang mengendalikan yang lain. Membicarakan sumber daya manusia tidak lepas dari kegiatan-kegiatan atau proses manajemen lainnya seperti strategi perencanaan, pengembangan manajemen, dan pengembangan organisasi. Tugas utama dari pengelolaan sumber daya seringkali hanya mengusahakan agar personil dapat bekerja secara efektif. Dalam arti yang luas, pengembangan sumber daya manusia terutama meliputi pendidikan dan pelatihan, peningkatan kesehatan manusiawi yang menyegarkan dalam organisasi dan pertemuan ilmiah seperti seminar, simposium perlu untuk ditingkatkan. Dari sudut pandang langsung organisasi, pengembangan seorang di tempat kerja dapat membantunya untuk secara lebih kompeten melakukan pekerjaannya. Organisasi yang tidak memberi harapan bagi orang-orang mempunyai keterampilan kemungkinan hanya memiliki staf yang tidak memiliki keterampilan dan tidak dapat diandalkan. Strategi yang dapat ditempuh dalam pembinaan pengembangan sumber daya manusia dan manajemen dimulai dari pengajian kebutuhan need assessment untuk suatu program persiapan dan pelaksanaan pendidikan. Baik, setelah kita mendengarkan pengertian pendidikan dan sumber daya manusia serta ciri-ciri pendidikan dalam meningkatkan sumber daya manusia. Sekarang kita masuk pada hubungan pendidikan terhadap sumber daya manusia. Pada dasarnya, suatu pendidikan dikatakan berhasil apabila sudah sesuai dengan landasan atau dasar pembentukan tujuan pendidikan yang telah diatur oleh suatu negara. Negara Indonesia memiliki 5 landasan pendidikan yaitu 1. Landasan filosofis pendidikan, 2. Landasan sosiologi pendidikan, 3. Landasan kultural pendidikan, 4. Landasan psikologis pendidikan, 5. Landasan ilmiah dan teknologi. Landasan inilah yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Namun pada realitas yang ada saat ini bahwa sebagian masyarakat Indonesia masih berpendidikan rendah, hal inilah yang membuat dampak negatif terlambatnya pergerakan maju negara Indonesia, mengingat pendidikan merupakan unsur fundamental dalam hal kemajuan suatu negara. Artinya, jika mutu pendidikan ingin mencapai tingkat pencapaian terbaik, maka sumber daya manusia pun harus ditingkatkan. Tentu saja, meningkatkan mutu sumber daya manusia harus melalui proses pendidikan, bukan secara tiba-tiba. Melalui penyelenggaraan pendidikan yang baik dan profesional akan selalu menghadirkan kemajuan-kemajuan dalam dinamika kehidupan bangsa Indonesia. Kemajuan bangsa Indonesia akan terkait langsung dengan kualitas sumber daya manusia yang dibangun melalui penyelenggaraan pendidikan bangsa Indonesia itu sendiri. Baik teman-teman, tadi setelah kita mendengarkan penjelasan mengenai hubungan
antara pendidikan terhadap sumber daya manusia. Jadi pada bagian ini kita akan membahas tentang mengapa sumber daya manusia itu harus berkualitas. Teman-teman, kita sebagai warga negara Indonesia atau kita secara pribadi yang akan terjun ke dalam dunia pekerjaan atau dunia karir, tidak bisa kita elak lagi bahwa kebutuhan akan kualitas sumber daya manusia menjadi sangat penting bagi kita semua. Maka dengan itu kita harus berbenah diri termasuk mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul. Karena kenapa? Karena perubahan tata kelola kehidupan pun akan menjadi sangat cepat seiring perkembangan perangkat teknologi dan informasi yang akan mempengaruhi paradigma pengukuran psikologis. Jadi di sini pengukuran psikologis ini tidak lagi hanya sebatas menjelaskan kualitas seseorang saja, tetapi juga bagaimana harus mampu memprediksi kinerja seseorang tersebut. Teman-teman, sebelum kita membahas tentang tujuan sumber daya manusia yang berkualitas, terlebih dahulu kita akan membahas tentang pentingnya perencanaan sumber daya manusia. Untuk dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka mencapai tujuan secara efektif tidaklah mudah. Hanya dapat terjadi apabila setelah dilakukan perencanaan sumber daya manusia yang cermat, rasional, fleksibel, dan kontinu. Perencanaan di sini memiliki dimensi-dimensi yang luas sehingga penting bagi 3 tingkat utama. Yang pertama adalah penting bagi individu atau perorangan. Karena kenapa? Karena perencanaan dapat membantu meningkatkan keterampilan individu, meningkatkan pengembangan karir, dan juga dapat menghilangkan stres karena tekanan pekerjaan. Sedangkan yang kedua adalah penting bagi organisasi. Karena kenapa? Karena perencanaan sumber daya manusia dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas pegawai pada gilirannya serta dapat meningkatkan efektivitas organisasi. Perencanaan yang ketiga adalah penting bagi tingkat nasional. Kenapa? Karena perencanaan dapat meningkatkan kualitas secara nasional. Kualitas angkatan kerja suatu negara yang terampil di bidang iptek, inovatif, dan juga terhadap perubahan dan memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi. Sehingga setelah melakukan yang namanya perencanaan sumber daya manusia, maka akan ada beberapa kegunaan-kegunaan yang meliputi. Yang pertama adalah dapat memberdayakan sumber daya manusia secara efisien dan efektif. Kegunaan yang kedua adalah agar dapat mengembangkan peluang karir yang lebih efektif lagi. Kegunaan yang ketiga adalah agar dapat mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki kepuasan kerja. Kegunaan yang keempat adalah agar dapat memadukan aktivitas sumber daya manusia dan tujuan organisasi serta tujuan individu secara efisien. Kegunaan yang kelima yaitu agar dapat membantu mengembangkan sistem informasi sumber daya manusia sehingga dapat menyediakan informasi yang akurat tentang kegiatan sumber daya manusia. Sehingga pada bagian terakhir ini kita akan mengetahui tentang apa sih tujuan pengembangan sumber daya manusia. Jadi tujuan sumber daya manusia yang berkualitas ini adalah tujuan yang pertama, untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam mendukung kinerja individual maupun organisasi melalui kegiatan pendidikan, agar dapat melaksanakan pekerjaan penuh dengan rasa tanggung jawab besar terhadap pekerjaan atau karir yang ia kerjakan. Tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui metode pengembangan kualitas sumber daya manusia yang mendukung kinerja individu melalui pendidikan dan latihan, agar dapat meningkatkan keterampilan atau skill yang dimiliki oleh individu sehingga dalam menjalankan pekerjaannya dapat lebih berdaya dan lebih berhasil guna. Tujuan yang ketiga adalah
untuk mengetahui bentuk-bentuk konkret pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam menunjang kinerja individu melalui pendidikan dan pelatihan, agar terdapat perubahan sikap dan perilaku yang baik untuk mendukung individu dalam menjalankan tugasnya secara profesional, sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik dan prima kepada masyarakat. Baik, tadi kita sudah mendengarkan mengenai sumber daya manusia yang berkualitas. Sekarang kita akan melanjutkan mendengarkan mengenai peran penting pendidikan dalam membangun sumber daya manusia. Perlu kita ketahui bahwa pendidikan merupakan suatu sistem yang sangat penting dan strategi untuk membangun sumber daya manusia, menata dan mengembangkan peradaban bangsa, meningkatkan kesejahteraan hidup manusia, membangun negara, dan mempertahankan eksistensi kemanusiaan. Diyakini bahwa pendidikan itu ada sejak manusia pertama diciptakan, di mana manusia tidak bisa terlepas dari proses pendidikan sejak ia dalam kandungan ibunya. Di sini dikatakan bahwa manusia itu sudah memiliki yang namanya pendidikan atau sudah terdidik dari sejak dalam kandungan. Maka oleh karena itu bangsa Indonesia memerlukan yang namanya manusia-manusia yang sudah terdidik untuk membangun sumber daya manusia di Indonesia ini. Membangun sumber daya manusia merupakan konstitusi untuk mewujudkan kemajuan dan kemandirian bangsa, di mana Indonesia harus diisi oleh warga negara yang terdidik dengan baik dan memiliki keunggulan dalam berbagai bidang. Dengan berbagai keunggulan itu, maka bangsa Indonesia dapat meningkatkan sumber daya manusianya yang berkualitas. Di era global ini, kualitas sumber daya manusia menjadi penentu bagi suatu bangsa untuk memperoleh kemenangan dalam persaingan kehidupan yang semakin kompleks dan cepat berubah. Oleh karena itu, kebijakan dalam sektor pendidikan harus mengarahkan pada pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia jangka panjang, yaitu sumber daya manusia pembelajar, kreatif, inovatif, dan memiliki daya adaptasi tinggi terhadap berbagai perubahan. Di mana semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin besar peluang untuk meraih kesejahteraan hidup. Kita meyakini bahwa pendidikan memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan pendapatan masyarakat dan negara melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan produksi tenaga kerja. Karena semakin terbuka jalan untuk memperoleh akses informasi, akses pada pekerjaan atau menciptakan lapangan kerja, serta memperoleh penghasilan yang lebih baik dalam kehidupannya. Oleh karena itu, maka dengan berbagai akses atau kreatif bangsa Indonesia dalam membangun sumber daya manusia, maka pendidikan sangat berpengaruh penting dalam meningkatkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas. Dengan demikian, maka kesejahteraan hidup bangsa Indonesia akan semakin sejahtera dengan memiliki manusia-manusia atau warga-warga masyarakat yang berpendidikan dalam hal membangun sumber daya manusia. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana peran penting pendidikan di dalam membangun sumber daya manusia, sekarang saya akan menyampaikan bagaimana cara meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan. Persoalan ketenaga kerjaan selalu mendapat perhatian yang serius, baik dari berbagai kalangan seperti pemerintah, swasta, maupun dari masyarakat. Tujuan pembangunan nasional yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, dan berdaya saing maju dan sejahtera dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia yang sehat, mandiri, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari tujuan tersebut tercermin bahwa sebagai titik sentral pembangunan,
adalah pemberdayaan sumber daya manusia, yang termasuk yaitu tenaga kerja, baik sebagai sasaran pembangunan maupun sebagai pelaku pembangunan. Dengan demikian, pembangunan ketenaga kerjaan merupakan salah satu aspek pendukung keberhasilan pembangunan nasional. Namun, di sisi lain, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan nasional tersebut, khususnya di bidang-bidang ketenaga kerjaan, sehingga diperlukan yang namanya kebijakan dan upaya di dalam mengatasinya. Sehubungan hal tersebut, pembangunan sumber daya manusia dilakukan melalui 3 jalur utama, yaitu pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karir di tempat kerja. Jalur pendidikan merupakan tulang punggung pengembangan sumber daya manusia, di mana yang dimulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Sementara itu, jalur pelatihan dan pengembangan karir di tempat kerja merupakan jalur suplemen dan komplemen terhadap pendidikan. Arah pembangunan sumber daya manusia ditujukan dalam pengembangan kualitas SDM secara komprehensif, meliputi aspek kepribadian dan sikap mental, serta penguasaan ilmu dan teknologi. Kemudian, serta profesionalisme dan kompetensi yang kesemuanya dijiwai oleh nilai-nilai religius sesuai dengan agamanya. Dengan kata lain, pengembangan sumber daya manusia ini meliputi seperti pengembangan kecerdasan akal atau IQ, kecerdasan sosial EQ, dan kecerdasan spiritual atau SQ.